Mas. Tenang. Oh ternyata yang sebelah yang ngobrol. Siap. Jadi saya sering ke Jogja itu nyanyinya di Gembira Loka. Ya udah pasti ya. Hah? Oke lanjut. Dan saya di sini saya aktif di berbagai macam organisasi teman-teman. Saya adalah pengurus dari DPP Papri Pusat. Jabatan saya di organisasi adalah Wakasekjen. Jadi ketua umum Pak Hendro Priyono, sekjennya Bapak Joni William Maukar, di bawah Pak Joni baru Wakasekjen adalah saya. Seperti itu. Dan saya juga aktif juga di organisasi yang namanya Lembaga Sertifikasi Musik Indonesia. Di Lembaga Sertifikasi Musik Indonesia saya sebagai pengurus manajer mutu. Jadi yang terkait dengan materi uji pinjam ya Mas, yang terkait dengan materi uji kompetensi, segala proses uji kompetensi itu tanggung jawab saya. Makanya jadi setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan uji kompetensi, saya harus terbang ke sana kemari karena ini menjadi tanggung jawab saya. Menjadi tanggung jawab saya sebagai pengurus di LSP Musik Indonesia. Ketiga saya juga aktif di organisasi yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Papri. Itu apa Lembaga Manajemen Kolektif? Itu adalah lembaga yang mengurus royalti dari penyanyi dan musisi. Seperti itu. Pertanyaannya pasti saya pengen dapat royalti, Mbak Mila, gimana caranya? Ya harus jadi anggota. Kalau tidak jadi anggota lah piye kita bagiinnya, kan nggak ada data di kita. Ya, caranya di sini kan ada DPD Papri. Ya, di sini ada DPD Papri. Silakan bicara dengan Ketua DPD Papri Jogja. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman juga kalau mau mendaftar menjadi anggota LMK Papri harus, mohon maaf teman-teman, harus ada karya lagu yang memang ada di karaoke, karena yang membayar kita adalah user karaoke, hotel, radio, TV. Nah kebetulan nih Mas Dwiki Darmawan kebetulan datang ke sini masih dalam perjalanan, itu beliau adalah ketua LMK Papri, saya bendaharanya. Oh gitu ya. Itu adalah sekelumit tentang organisasi saya, tentang kegiatan saya di organisasi. Selain daripada itu juga saya mengajar di Universitas Budi Luhur di Jakarta. Saya mengajarnya di situ, mengajar marketing, manajemen dan public relation. Kalau sekarang ini lagi PJJ lumayan lah. Saya bisa keluar kota, saya bisa kasih materi pada saat di luar kota. Tapi memang tidak bisa lepas dari namanya laptop jadinya. Seperti itu. Ya, sekarang itu tentang organisasi, tentang pribadi saya sekarang. Alhamdulillah teman-teman semua, saya masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya memiliki satu suami. Amin. Dan saya mempunyai 3 anak. Aduh. Anak yang pertama kelas 3 SMA di SMA Negeri 61. Yang kedua kelas 1 SMA di SMA Negeri 81 Jakarta. Yang ketiga yang bontot adalah masih kelas 4 SD. Cowok, cewek, cowok. Kamu mau melamar? Jadi hanya punya anak perempuan 1 di tengah. Kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Kalau di tengah tuh, nah itu dia. Nah itu dia. Saya nggak bisa ngomongnya Mas. Ya, takut salah. Ya itulah, itu tentang pribadi saya nih. Ya itu teman-teman. Nah sekarang kita langsung ke pokok. Oh ya, ini ada karya-karya musik saya. Mungkin teman-teman biar tahu bahwa siapa sih ini Mila Rosa. Kok tiba-tiba kok jadi ngurusin teman-teman, siapa? Emangnya dia siapa? Karyanya apa? Itulah adalah karya saya. Saya promosi sedikit boleh nggak ya? Saya baru ngeluarin single album yang berjudul Takkan Kubiarkan, ada di channel YouTube. Saling subscribe ya kalau seandainya teman-teman ada. Saling mendukung kita, oke? Sip, oke. Sip, itulah tentang pribadi saya. Langsung kita ke materi, teman-teman.
Langsung kita ke materi. Di sini saya sebelum menjelaskan tentang modul tersebut, saya harus memaparkan terlebih dahulu tentang SKKNI. Apa sih SKKNI tersebut? Di sini teman-teman, saya maunya teman-teman interaktif bersama saya. Saya tidak mau ngobrol sendiri di sini, tapi saya juga kepengen teman-teman interaktif bersama saya. Jadi kita di sini adalah bukan mengajarkan. Kita di sini bukan mengajar lagi kepada teman-teman, tapi kita lebih kepada diskusi. Karena teman-teman kan sudah expert banget di bidangnya. Jadi teman-teman jangan salah berpikiran bahwa ikut pelatihan di sini adalah diajarkan. Tidak. Ikut pelatihan di sini teman-teman adalah dikenalkan dengan standar. Standar yang teman-teman harus tahu di dalam berperilaku sebagai musisi dan penyanyi, karena sudah ditetapkan oleh negara standarnya harus disosialisasikan seperti itu. Jadi kita di sini sifatnya diskusi ya teman-teman ya. Sekarang saya ingin dengar pendapat teman-teman. Boleh searching di Google, siapa sih yang teman-teman tahu tentang SKKNI itu apa? Mulai dari kepanjangannya dan sebagainya. Silakan searching di Google. Saya pengen dengar pendapat dari teman-teman. SKKNI. Boleh searching di Google. SKKNI. Mulai dari kepanjangannya apa? Silakan. Boleh tunjuk tangan. Iya. Apa Mas? Boleh? Yang keras Mas? Ini udah ada mic-nya nggak Mas? Boleh dibantu mic-nya? Saya lebih seneng nih kalau saya interaktif seperti ini. Jadi nggak boleh. Ya, gimana? Standar kerja kompetensi. Iya. Standar kompetensi kerja. Poinnya adalah standar kompetensi kerja. Berarti kalau berbicara masalah standar, pemerintah sudah menetapkan standar di bidang musik. Kompetensinya adalah ya di sini teman-teman sudah merasa kompeten di bidangnya masing-masing. Kalau di sini ada yang berpikiran ibarat kata, wah saya ingin belajar menjadi musisi, pengen belajar menjadi penyanyi. Salah, tempatnya bukan di sini. Di sini adalah mereka-mereka yang sudah expert di bidangnya. Tetapi mereka-mereka ini, teman-teman semua ini membutuhkan yang namanya legalitas. Semua sudah jago. Pemain drum, pemain bass sudah jago, penyanyi juga sudah jago. Tapi buktinya apa? Buktinya saya punya YouTube, Mbak Mila. Saya punya album, semua orang juga punya, guys. Buktinya apa? Legalitas, yaitu bentuk sertifikat dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh negara. Jadi teman-teman merekomendasikan asesornya atau pengujinya berkompeten, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah teman-teman kalau sudah mendapatkan sertifikat kompetensi bukan berarti negara tidak tahu negara. Karena apa? Besok saya akan edarkan daftar biodata peserta untuk teman-teman isi. Di situ harus ada nama lengkap sesuai KTP. Tidak boleh nama populer, tidak boleh. Karena nama populer tidak ada KTP-nya. Kedua, harus mencantumkan nomor induk kependudukan. Nah, apa juntrungannya ini? Sertifikat sama nomor induk kependudukan. Jelas ada. Jadi pada saat teman-teman sudah mempunyai sertifikat kompetensi, itu nyambung link kemana-mana. Nyambung ke imigrasi, nyambung ke Dukcapil. Kenapa mesti harus nyambung ke imigrasi? Nanti sertifikat kompetensi yang sudah teman-teman miliki itu adalah kartu atau akses atau surat izin untuk tampil di luar negeri. Teman-teman jangan salah. Kalau teman-teman tampil di kapal pesiar yang di luar negeri ataupun di resto kafe di luar negeri ataupun apa yang ada di luar negeri, itu bukan yang ditanya, bukan apa-apa. Saya terkenal di Indonesia, populer, siapa yang gak kenal saya? Langsung yang ditanya, do you have certification? No, go home. Silakan pulang. Meskipun kamu seterkenal apapun di negara kamu tidak punya sertifikat, maaf, kamu tidak bisa tampil di negara saya.
Itu poinnya ya teman-teman ya. Jadi sertifikat nanti yang teman-teman insya Allah dapatkan tersebut itu berlaku di negara Indonesia dan di dunia internasional. Bersyukur teman-teman nih difasilitasi oleh Kemenparekraf, udah dikasih pelatihannya, terus difasilitasi uji kompetensinya juga. Aslinya kalau nggak difasilitasi oleh pemerintah melalui Kemenparekraf, bagaimana Mbak Mila? Aslinya bayar bro, 1.500.000. Tapi ini gratis, luar biasa. Teman-teman orang-orang yang beruntung. Jadi tolong teman-teman benar-benar manfaatkan ya, serius. Ikuti prosesnya dari awal sampai akhir, ikuti dengan bersungguh-sungguh supaya teman-teman benar-benar mendapatkan visi dan misi dan tujuannya ya. Nah, balik lagi ke SKKNI. Jadi teman-teman di sini harus mengisi data lengkap sesuai nomor induk kependudukan ya, sesuai nomor induk kependudukan. Nanti nyambungnya kemana-mana. Karena kalau seandainya tidak diisi dengan lengkap atau pakai nama populer, begitu saya minta permohonan blanko sertifikat buat teman-teman melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, itu nggak bisa disubmit. Salah aja tulis nomor induk kependudukan, 1 angka aja, itu nggak bisa disubmit. Langsung terdetek nomor induk kependudukan ini salah, langsung terdeteksi seperti itu. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang langsung masuk tentang SKKNI. Sejarahnya SKKNI ini seperti apa? Teman-teman, SKKNI yang teman-teman sekarang sudah dapat modul dan asesmennya itu adalah SKKNI nomor 204 tahun 2018. Mbak Mila, emang dulu SKKNI seperti ini ada sebelum 2018? Ada, yaitu tahun 2010. Kalau yang sekarang SKKNI nomor 204 tahun 2018. Apa bedanya Mbak Mila? Bedanya adalah SKKNI yang sekarang itu adalah penyempurnaan dari SKKNI yang 2010. Teman-teman bisa searching di Google, bisa download apa sih isi SKKNI 204 tahun 2018. Itu khusus bidang musik. Ada 94 unit kompetensi. Nah, modul ini yang teman-teman dapatkan adalah di sini kan ada tertera ya, minjem ya, Mas ya. Di sini kan ada tertera contoh ya. Contoh di sini ada melaksanakan perawatan alat musik R90MUS bla 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 bla, itu adalah unit kompetensi dan nomornya. Siapa yang ngasih nomor Mbak Mila? Yang kasih nomor siapa? Kementerian Tenaga Kerja. Jadi SKKNI nomor 204 2018 ini disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan baru dilaunchingkan tanggal 14 Agustus 2020 lalu. Nah, yang dimaksud dengan penyanyi solo dan musisi itu adalah skemanya, skema sertifikasinya. LSP musik itu kemarin sudah disahkan oleh Ibu Ida Fauzia selaku Menteri Kementerian Tenaga Kerja 14 skema sertifikasi. Selain penyanyi solo, selain musisi, Kemenparekraf kan di sini memfasilitasinya hanya untuk musisi dan penyanyi. Ada juga yaitu skema sertifikasi pengajar musik ada, juri musik ada, musisi media baru ada, manajer artis ada, pencipta lagu ada, arranger ada, komponis ada, konduktor ada, bahkan sampai pemandu karaoke juga ada. Jangan salah, pemandu karaoke itu ada standarnya ternyata. Iya, tapi saat ini pemandu karaoke belum bisa saya adakan ujinya karena karaoke-nya mulai dari Maret tutup dulu gara-gara corona. Ikut menguji pemandu karaoke. Jadinya nggak ada standar ini judulnya nih.
Ya, itulah. Jadi skema sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP yang sudah terverifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi ada 14 sampai ke pemandu karaoke. Timbul pertanyaan, Mbak Mila, kenapa sih mesti ada SKKNI? Timbulnya karena apa? Timbulnya karena ada permintaan dari berbagai pihak. Siapa aja Mbak Mila? Pertama, user. User itu adalah pengguna jasa kita. Kedua, dari pelakunya sendiri. Ketiga, dari akademisi. Dari guru-guru musik, pengajar musik, dosen musik. Nah, melalui ornamen tersebut dibuatlah SKKNI dan pemerintah memfasilitasi hal tersebut. Siapa sih Mbak Mila yang mau nyusun SKKNI? Kalau teman-teman nanti jangan lupa download ya. Kalau teman-teman download dan membaca keseluruhannya, di situ termasuk dari tim akademisi ada Bapak Otto Sidarta. Teman-teman bisa searching di Google, who the hell is he? Who the hell is he? Silakan. Di situ Otto Sidarta siapa dari tim akademisi, dan termasuk saya. Dan di situ juga ada penyanyi-penyanyi dan musisi lain yang termasuk di dalam tim perumus RSKKNI. Usernya siapa? Di situ ada produser ikut menjadi tim perumus. Berapa lama Mbak Mila itu SKKNI-nya dibuat? Hampir 3 tahun. Lama sekali. Karena nggak sembarangan kalau kita menentukan standar. Karena kalau bicara masalah standar itu akan dipakai dari Sabang sampai Merauke. Jadi mesti serius. Di karantina segala itu kita buat seperti itu. Ada yang gebrak-gebrak meja, gubrak, ada yang kalem, ada. Karena ini standar ini nggak main-main. Karena ini harus ibarat kata udah membawa nama negara. Semua sekolah musik, universitas yang berhubungan dengan musik harus mengacu kepada itu. Berarti memang harus dibuat secara benar. Itu sejarah tentang SKKNI. Ya. Sejarah tentang SKKNI. Sekarang saya masuk ke skema sertifikasi penyanyi dan skema sertifikasi musisi. Nah, masnya kemana? Gak ada masnya.